4 Jenderal Kopassus jadi Panglima TNI. Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan pasukan elit TNI yang selalu melahirkan prajurit-prajurit tangguh dan berprestasi. Mereka tidak hanya menorehkan tinta emas di medan operasi tapi juga mampu mencetak pemimpin yang andal dan profesional. Sejak TNI dibentuk, tidak sedikit Jenderal Kopassus yang menjadi orang nomor 1 di institusi tersebut. Mereka adalah prajurit-prajurit Korps Baret Merah yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang membanggakan hingga disegani dunia. Berikut ini deretan Jenderal Kopassus yang menjabat sebagai Panglima TNI. 1. Jenderal TNI Andika Perkasa. Andika Perkasa merupakan Panglima TNI yang menjabat sejak tanggal 17 November tahun 2021 hingga saat ini. Dia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai orang nomor 1 di TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Pengangkatan Andika sebagai Panglima TNI didasarkan oleh keputusan Presiden, Kepres Nomor 106 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Andika Perkasa merupakan Jenderal Kopassus yang memiliki segudang prestasi. Pria kelahiran tanggal 21 Desember tahun 1964 merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. 1987 dari Kecabangan Infanteri Kopassus. Andika mengawali karir militernya di Grup 2, Para Komando dan Satuan Penanggulangan Anti-Teror, Satgulter. Kopassus, menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen, BIN, Jenderal TNI, Purn. Hendro Priyono ini pernah mengenyam pendidikan S2 di 3 kampus ternama yakni Norwich University, kemudian National Defense University di Washington DC, dan Harvard University, Amerika Serikat. Andika juga meraih gelar Dr. S3 di The George Washington University. Selama meniti karirnya di militer, Andika pernah diterjunkan dalam operasi Seroja di Timur Timor sekarang bernama Timor Leste dan meredam gerakan separatis bersenjata di Papua. Berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya diantaranya, Komandan Tim 3 Satgulter Kopassus, dan Rindam Kodam Jaya, Kadis Penat, dan Pas Pampres di awal pemerintahan Presiden Jokowi pada 2014. Pangdam 12, Tanjung Pura, dan Kodiklatat, kemudian diangkat Pangkostrat. Karirnya terus menanjak dengan diangkat menjadi KSAD dan akhirnya Panglima TNI ke-21 hingga saat ini. 2. Jenderal TNI, Purn. Faisal Tanjung. Pemilik nama lengkap Faisal Etno Tanjung merupakan Jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer, Akmil. 1961. Pria kelahiran tanggal 17 Juni tahun 1939 ini menjabat sebagai Panglima ABRI sekarang bernama Panglima TNI selama 5 tahun periode tahun 1993 sampai tahun 1998 di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebelum diangkat menjadi Panglima TNI ke-11 menggantikan Jenderal TNI Edi Sudrajat, suami dari Dr. Masrowida Lubis ini menjabat sebagai Kepala Staf Umum, Kasum, TNI pada tahun 1992 sampai tahun 1993. Faisal Tanjung juga pernah menjabat sebagai Danseskoat periode tahun 1988 sampai tahun 1992, Pangdam 12 Tanjung Pura, pada tahun 1985 sampai tahun 1988, dan Pusenif pada tahun 1983 sampai tahun 1985. Sejak bergabung di Korps Baret Merah, Jenderal Kopassus ini kenyang dengan pengalaman tempur. Berbagai medan operasi telah dijalaninya mulai dari Operasi Masohi RMS pada 1963, Operasi Trikora pada 1963, Operasi Dwikora pada 1965, termasuk dalam Operasi G30 SPKI pada 1965. Operasi Wibawa OPM pada 1967. Operasi Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969. Operasi Bakti Kodam 17, Cenderawasih, Ekspedisi Lembah X di 1969. Pasukan Garuda ICCS 4 Vietnam pada 1973 dan Operasi Seroja Timur 1976. 3. Jenderal TNI, Purn. Edi Sudrajat, pria kelahiran Jambi, tanggal 22 April tahun 1938 ini merupakan Panglima TNI ke-10 pada 1993 di masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Edi Sudrajat diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Tri Sutrisno. Sebagai prajurit Korps Baret Merah, Edi Sudrajat kenyang dengan penugasan di medan operasi. Di antaranya, Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat kini bernama Papua, kemudian Operasi Menumpas Pemberontakan Bersenjata Republik Maluku Selatan, RMS Organisasi Papua Merdeka, OPM, serta Menumpas Gerakan Tanggal 30 September, PKI. Lulusan terbaik Akademi Militer, Akmil, 1960 merupakan satu-satunya perwira tinggi, Pati, TNI yang pernah menduduki 3 jabatan sekaligus secara bersamaan yakni, jabatan KSAD, Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan V di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Jenderal Kopassus ini meninggal dunia sekitar pukul 13.15, pada Jumat tanggal 1 Desember tahun 2006 akibat gangguan paru-paru di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazahnya tokoh militer sekaligus mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI, ini dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. 4. Jenderal TNI, Purn, LB Murdani. Jenderal TNI, Purn, Leonardus Benyamin Murdani, atau LB Murdani, atau kerap disebut Beni Murdani merupakan Jenderal Kopassus pertama yang menjabat sebagai Panglima TNI. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah pada tanggal 2 Oktober tahun 1932 ini menjabat Panglima TNI ke-8 menggantikan Jenderal TNI M. Yusuf. Dalam buku biografi Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, diceritakan Presiden Soeharto lebih memilih Beni Murdani yang saat itu menjabat Asintel Hankam menjadi Panglima TNI. Padahal saat itu, Mabes ABRI telah mengajukan 3 nama untuk menduduki jabatan tersebut. Ketiga nama tersebut yakni Pangkowilhan I Sumatera Letjen TNI Susilo Sudarman, Pangkowilhan II Jawa Madura Letjen TNI Yogi S. Mehmet dan Pangkowilhan III Letjen TNI Himawan Sutanto. Tapi Pak Beni masih Mayor Jenderal Pak. Untuk jadi Pangap harus dari Letnan Jenderal dinaikkan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4, ucap Panglima TNI M. Yusuf kepada Presiden Soeharto. Tidak hanya itu, menyebut jika Beni Murdani belum pernah menjabat sebagai Pangdam dan Komandan Brigade, termasuk mengikuti pendidikan Sesko TNI. Iya, tapi dia dulu yang terjun ke Merauke, tegas Pak Harto. Tak dipungkiri, sepak terjang Beni Murdani di medan operasi sangat melegenda. Terjun ke dunia militer sejak Perang Kemerdekaan, Beni selalu berada di garis depan pertempuran. Di antaranya, penumpasan pemberontakan bersenjata PRRI, Permesta pada 1958, pemberontakan DITII, konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan sandera penumpang pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bandara Don Muang, Thailand hingga Operasi Seroja di Timor Timur sekarang bernama Timor Leste. Dikutip dari buku Kopassus untuk Indonesia, dalam Operasi Naga membebaskan Irian Barat sekarang bernama Papua dari tangan Belanda, Beni Murdani dengan gagah berani memimpin pasukan di pedalaman belantara hutan Papua. Keberanian dan kecermatannya di medan operasi membuat pasukan elit Belanda kewalahan. Sulitnya memburu Beni Murdani membuat Belanda menggelar sayembara dan menghargai nyawanya sebesar 500 gulden. Berkat jasa-jasanya dalam operasi tersebut, Presiden Soekarno menyematkan Bintang Sakti kepada Beni Murdani di Istana Merdeka pada 1962. Sebuah penghargaan kepada mereka yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer.